Sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, di video kali ini gue mau ngasih satu rekomendasi HP second, harga 1 jutaan yang speknya gahar, enak buat main game dan punya layar yang refresh rate-nya nih udah 90 Hz. Ya, jadi gue kedatangan Realme 6 yang notabene adalah HP mid-end 3 jutaan keluaran tahun 2020. Kenapa gue saranin HP ini? Karena menurut gue HP ini punya fitur-fitur yang sebenarnya cuma bisa ditemuin di HP-HP flagship. Mau tahu apa aja fitur-fitur spesial itu? Tonton video ini sampai habis. Untuk desain belakangnya sendiri menurut gue cukup simpel ya, cuma ada kamera dan flashlight, nggak ada sensor fingerprint karena sensor fingerprintnya nyatu sama tombol power. Dan desain bagian belakang dari Realme 6 ini sebenarnya mirip banget sama Samsung Galaxy A50. Material yang dipakai di HP ini tuh full plastik, baik dari backdoor ataupun frame-nya. Ada satu kekurangan yang paling gue nggak suka dari penggunaan bahan plastik polikarbonat ini, yaitu gampang jamuran. Bisa lu lihat di HP ini. Mau kalian bersihin pakai cairan apapun, jamurnya nggak bisa hilang. Dan berdasarkan pengalaman gue pakein casing pun tetap jamuran. Nah, untuk desain bagian depannya sendiri gue suka banget karena HP ini udah menganut desain punch hole atau kamera di atas layar. Jadi dengan penggunaan desain kayak gini menurut gue si Realme 6 ini terkesan lebih modern dan juga lebih mewah. Masuk ke sektor layar, si Realme 6 ini dibekali dengan layar ukuran 6,5 inch yang beresolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel tanpa fitur SDR. Satu kelebihan dari layar si Realme 6 ini yang bahkan HP-HP mantan flagship nggak punya, yaitu refresh rate yang udah 90 Hz. Buat kalian yang bingung apa sih keunggulan dari refresh rate 90 Hz? Nah, di footage ini lu bisa lihat perbandingan antara layar Realme 6 yang udah 90 Hz refresh rate-nya sama layar Pixel 3 yang masih 60 Hz refresh rate-nya. Kelihatan kalau scrolling di Realme 6 ini jauh lebih smooth, sedangkan di Pixel 3 ini berasa choppy dan laggy. Dengan refresh rate 90 Hz bukan cuma scrolling aja yang lebih smooth, tapi efek animasi dan transisi jadi kelihatan lebih smooth dan fluid. Tapi refresh rate 90 Hz ini juga bikin baterai HP kalian lebih boros karena CPU akan bekerja keras untuk memastikan layar si Realme 6 ini stuck di 90 Hz. Untuk speakernya sayang banget kalau Realme 6 ini belum stereo. Cuma ada satu speaker yang letaknya ada di bawah, dan speakernya ini cukup kencang tapi menurut gue sih kualitasnya B aja. Detail gimana kualitas speakernya ini bisa kalian dengar di footage berikut ini. Dan satu lagi, posisi speaker yang ada di bawah ini kadang cukup mengganggu ketika kalian lagi main game atau nonton film karena nggak sengaja ketutupan sama tangan sehingga suara dari speakernya jadi nggak bekem. Nah, sekarang kita akan bahas jeroan dari Realme 6 ini. Yang menurut gue jeroan dari Realme 6 ini bener-bener dipikirin sama Realme. Realme berusaha ngasih hardware terbaik meskipun harus ngorbanin build quality. Realme 6 ini dibekali sama chipset Helio G90T. Ya, huruf G yang artinya gaming. Chipset ini dulu terkenal banget karena jadi salah satu chipset mid-end yang berani nantang chipset flagship Snapdragon. Sebagai gambaran, Helio G90T ini punya performa yang jauh lebih kencang di atas Snapdragon 835 dan sedikit di bawah Snapdragon 845. Hasil Antutu Benchmark nunjukin kalau si Realme 6 yang pakai Helio G90T ini dapat skor tembus 300.000. Dan ketika gue bandingin sama Snapdragon 845 di Pixel 2, memang Realme 6 ini masih kalah. Meskipun dari segi CPU ini Realme 6 unggul, tapi GPU-nya ini dilibas habis sama Snapdragon 845. Karena maklum bikin GPU yang powerful itu mahal biaya produksinya. Jadi karena memang Helio G90T ini adalah chipset mid-end, jadi performa GPU-nya dipotong. Dan hasil Geekbench juga nunjukin kondisi yang sama di mana Snapdragon 845 ini unggul sedikit dibandingkan Helio G90T. Perbedaan angka ini sebenarnya nggak akan ngaruh-ngaruh banget dan nggak akan berasa di penggunaan sehari-hari. Dan kalaupun kita tes head to head sebenarnya 11-12 performanya. Mungkin Snapdragon 845 di Pixel 3 ini berasa lebih kencang karena software yang dipakai Pixel 3 ini adalah pure stock ROM. Yang mana ROM dari Google Pixel 3 ini ringan banget dan juga punya RAM manajemen yang baik.
Jadi kalau dilakukan head to head sama si Realme 6 ini, kelihatan kalau Google Pixel 3 ini punya respon yang sedikit lebih cepat. Ya, di sisi lain memang punya chipset yang lebih bagus dan juga ROM yang lebih ringan. Tapi menurut gua selisih waktunya ini nggak terlalu berasa karena cuma beda 0, sekian detik lah. Google Pixel 3 ini lebih kenceng. Itu nggak akan terlalu ganggu lah buat penggunaan sehari-hari. Nah, meskipun hasil benchmark dari Helio G90T ini masih kalah dibandingkan Snapdragon 845, tapi kemampuan gamingnya nggak bisa sama sekali lu remehin. Dibandingin sama HP baru sejutaan sekarang yang cuma pakai prosesor Helio seri P atau Helio G88 dan Unisoc Tiger, Realme 6 ini punya performa jauh dibandingin sama 3 prosesor itu. Gua tes main ML rata kanan nggak ada masalah, lancar jaya, no overheating, no frame drop. Gue juga coba tes main PUBG New State di Realme 6 dengan settingan grafik very high dan frame rate ekstrim pun bisa dilibas dengan mudah sama si Realme 6 ini. Game terakhir yang gua tes di HP Realme 6 ini adalah Apex Legends Mobile yang lagi hangat-hangatnya karena baru rilis. HP ini mampu main di settingan balance dengan frame rate high. Cukup lancar gameplaynya, ada di kisaran 30an fps lah, meskipun terkadang ada frame drop. Hal ini wajar karena gua pun main Apex Legends di Galaxy S10 Plus yang pakai Snapdragon 855 pun masih frame drop. Karena emang Apex Legends Mobile ini mungkin jadi salah satu game AAA online multiplayer yang paling berat di versi mobile. Untuk bagian keamanan, fingerprint dari Realme 6 ini kencang dan juga responsif. Peletakan sensornya juga gue suka banget karena gabung sama tombol power yang menurut gue lebih ergonomis. HP ini juga punya fitur Face Unlock yang pas gua tes bahkan lebih kencang daripada Face Unlock yang ada di Samsung Galaxy S10 Plus. Masuk ke sektor kamera, menurut gua kamera dari Realme 6 ini cukup baik performanya. Kalian bisa lihat hasil foto berikut, dimana gua fotonya ini di dalam mobil sambil jalan. Kelihatan gak ada blurnya sama sekali dan fokusnya pun dapet. Gua juga ngasih footage beberapa foto yang gua ambil di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Hasilnya juga oke, menurut gue cukup bagus mengingat HP ini dulunya adalah HP mid-end 3 jutaan. Tapi HP ini mulai keteteran ketika kalian pakai foto di kondisi low light. Dari foto ini kalian bisa lihat kalau si kamera Realme 6 ini udah mulai kehilangan detail ketika kalian pakai untuk foto di ruangan yang minim cahaya. Dan dari hasil foto ini juga kelihatan ada semut-semut kecil atau noise, ya meskipun nggak terlalu banyak. Untuk urusan baterai, Realme 6 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh. Untuk pengguna normal tanpa ngegame, SOT yang didapat ini bisa 5-6 jam, sedangkan kalau kalian mix sama main game ini dapat SOT sekitar 3-4 jam. Jadi bisa dibilang kalau baterainya ini cukup irit. Tapi itu semua nggak masalah menurut gua, kalaupun memang baterainya boros, karena Realme 6 ini udah dibekali dengan fitur fast charging 30 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam. Galaxy S10 Plus gua aja yang mantan flagship cuma bisa support fast charging 15 watt. Nah, dari penjelasan tadi menurut kalian gimana? Worth it nggak beli Realme 6 di tahun ini? Menurut gue sih worth it banget karena ada beberapa fitur dan kelebihan di Realme 6 yang bahkan nggak dimiliki sama HP mantan flagship sejutaan lainnya. Contoh nih, model yang kekinian, layar yang refresh rate-nya udah 90 Hz, baterainya juga ya cukup irit, dan fast charging 30 watt, internalnya juga udah 128 GB, dan support microSD juga. Dan kelebihan yang paling mutlak adalah HP ini resmi Indo, jadi nggak ada cerita tuh lu bakal terdekan takut email lu kena begal dan nggak dapat jaringan. Akhir kata, gua harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya.